para jamaah, kajian kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian. Sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka mengikuti dan melanjutkan kajian yang kita laksanakan bersama dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis yang mulia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang tentunya diharapkan nanti akan menjadi timbangan buat kita semuanya saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu jamaah kajian rutin rahimakumullah. Selanjutnya salat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu Islam. Hadirin Bapak Ibu jamaah kajian rutin rahimakumullah, sesuai dengan kalender insyaallah kajian rutin yang dilaksanakan atau yang diasuh oleh Ustaz Haji Muhammad Yasri insyaallah untuk bulan ini, mungkin Januari ini yang terakhir, dan insyaallah untuk Februari masih ada satu Kamis pertama sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Dan Kamis kedua seperti biasa insyaallah akan dipergunakan untuk ibu-ibu melakukan kajian sendiri. Setelah itu, karena memang tanggalnya sudah mendekati Ramadan, maka insyaallah akan ada kajian khusus bulan Ramadan yang dilaksanakan oleh pimpinan ranting Muhammadiyah Putih. Akan tetapi sampai saat ini kita masih mencari pemateri dan juga mencari waktu atau hari yang tepat agar barangkali nanti semuanya bisa hadir dan mengikuti kajian tersebut. Allah sudah ada komunikasi terkait dengan tempat dan juga ustadz, namun sampai sekarang masih belum ada jawaban terkait dengan kegiatan kajian bulan Ramadan pimpinan ranting Muhammadiyah Putih. Insyaallah pada saatnya nanti informasi akan kita sampaikan. Baiklah para jamaah, sebelum masuk materi kajian, dan insyaallah materi kajian pada malam hari ini
yaitu hadis Riyadhus Shalihin yang tentunya diasuh oleh Ustaz Haji Muhammad Yasri. Namun sebelumnya marilah kita awali kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz Yasri kami persilakan untuk menyampaikan materi kajian pada malam hari ini. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah memahami materi kitab Riyadhus Shalihin. Sertakan harapan kepada Allah, semoga lewat telaah kitab ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu marilah kita buka telaah malam hari ini dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada telaah kitab Zuhud. Makna zuhud menanggalkan harapan, melepas harapan dari apa siapapun selain Allah, sehingga terfokusnya harapan seorang beriman mukmin itu hanya kepada Allah. Kenapa? Manusia ini tidak memiliki dirinya, tapi ada pemilik yang sebenarnya, yang pemilik ini memberikan pembekalan-pembekalan supaya kita yang dimiliki oleh Allah benar dalam memperlakukan diri selaku milik. Sering bahasa yang saya gunakan itu, kalau manusia itu mandiri memiliki dirinya, dia tidak mau mati kan, jangankan mati, sakit nggak mau, jangankan sakit payah saja tidak mau. Tapi kondisi ini kan setiap saat kita hadapi, sehingga kesadaran kita harus kembali kepada pemilik kita, yaitu Allah Subhanahu. Supaya apa? Kepemilikan Allah atas diri kita ini tidak dipandang dengan pandangan yang keliru. Sebab kita nanti kembali kepada Allah itu dinilai jenis apa kegiatan kita ini, jenis ketaatan ibadah atau justru kemaksiatan. Ketaatan apapun yang Allah berikan termasuk diri kita ini
kita gunakan sesuai fungsional, yaitu jadi hambanya. Di mana hamba ini dimiliki penuh, dia tidak melakukan kecuali yang diperintah oleh tuannya. Tidak menjalani kecuali yang dilarang oleh tuannya. Nah, ini nanti kita bawa itu. Pengabdian ini yang kita bawa. Makanya beberapa hadis dalam kitab Zuhud ini mengajarkan bagaimana kita mensikapi hidup ini dengan kegiatan-kegiatan yang kegiatan itu semuanya ya, coraknya ibadah. Mulai tidur sampai bangun, tidur kembali itu coraknya dua. Kalau tidak ibadah ya maksiat. Kalau kita gunakan sesuai dengan hasrat, kemauan, suka tidak suka kita, itu unsur ibadahnya hilang. Tapi kalau kita gunakan semua kegiatan-kegiatan kita ini mengikuti arahan Allah, maka itu disebut kegiatan ibadah. Gitu ya. Kita sampai pada hadis nomor 30 ya. Yang sebelumnya dibahas tentang sikap rakus. Rakus itu tomak, kemauan kuat untuk apa? Memiliki secara mandiri. Yang Rasulullah membahasakan, Rasulullah memberikan pemahaman. Itu ada di dalam diri kita. Madhibani, tidak ada dua serigala. Yang kondisi serigala itu ja'i'ani, sama-sama lapar. Berarti kan bersaing. Jangankan satu, dua saja saing. Jadi tidak ada dua serigala yang sama-sama lapar. Ursila fi ghonamin, dilepas ya pada dua fi ghonamin, pada segerombolan kambing, bi afsada, yang jauh lebih merusak laha, buat segerombolan kambing tadi, min khirsil mar'i 'alal ma, dibanding ya rakusnya seseorang atas harta. Ini berbicara tentang tabiat watak asli. Itu ada di dalam diri kita. Di dua anjing yang lapar dilepas pada sekawanan kambing. Itu saja tidak lebih merusak dibanding min khirsil mar'i 'alal ma, ambisi kuat seseorang atas harta. Ini dalam diri kita kan. Tapi ini power. Power itu tidak bisa dihilangkan, tapi diarahkan. Sehingga positif. Ini ya, positif. Nah, power ini kekuatan. Ambisi itu kekuatan. Tapi nomor dua ini. Wasyarafi lidinihi, mengejar kemuliaan untuk agamanya. Sahabat itu bertempur, ya, untuk apa? Kehormatan agamanya. Itu khirs itu watak dasar, watak tabiat untuk apa? Mulia. Tapi kemuliaannya itu bukan apa yang dikumpulkan, tapi apa yang bisa diberikan kepada Allah, pembelaan terhadap agama. Sehingga lahir kepahlawanan, membela kepada keadilan yang tertindas,
Itu kan butuh khirs itu ya. Ini yang bermuatan. Ini yang ada nilai bobot kemuliaan. Coba kalau kita lihat pertempuran hari ini ya, itu kan sama-sama punya kemauan keras untuk mengejar kemuliaan, supremasi. Ada blok-blok militer, ada blok-blok militer. Itu kan semuanya mengejar supremasi ya. Tapi, beda. Makanya ada ayatnya. Qad kana lakum ayatun fi fi'atain. Ada tanda, ayat bukti bagi kamu fi fi'atain. Ada kelompok yang bertempur. Bertempur itu kan butuh ambisi. Gitu. Tapi fi'atun tuqatilu fi sabilillah. Satu pihak di jalan Allah untuk mengejar kemuliaan agama. Ya. Wa ukhra yang lain kafiro. Kafiro itu tidak mengakui kemuliaan ya dunia ini. Tidak lebih dari itu. Padahal kemuliaan di pihak Allah itu ada. Gitu ya. Itu syaraf lidin, kemuliaan dalam jalan pembelaan kepada Islam. Gitu ya. Ya raunahum, ya rauna itu artinya mereka melihat. Ya. Jadi musuhnya Allah tadi melihat orang yang bertempur di jalan Allah itu mislaihim ra'yal ain. Jumlahnya 2 kali lipat. Itu kita buktikan ya dalam pertempuran yang benar loh ya. Orang kafir itu keder. Nyalinya itu ton. Itu ya. Coba yang bisa mengalahkan Uni Soviet. Uni Soviet sampai buyar itu bukan Amerika. Siapa itu? Mujahidin Afghanistan. Dijajah 300 tahun, 3 abad. Itu melawan terus Nusantara ini dulu. Belum ada nama Indonesia. Kesultanan. Itu mengejar apa? Syaraf lidini. Kemuliaan untuk agamanya. Itu kan khirs itu kan. Nah, makanya Islam ini mengemas power gitu supaya apa? Diarahkan yang benar. Diarahkan yang benar power kekuatan. Dan itu bisa. Dan berlangsung terus kan ya. Jadi yang meruntuhkan mahligai kekuasaan Uni Soviet itu bukan Amerika. Tapi para pejuang Islam. Itu bukan negara yang ngelawan itu. Mujahidin Afghanistan itu bukan negara. Itu perlawanan ulama ya. Sama dengan di Nusantara dulu Kesultanan Islam. Setelah Uni Soviet tidak mampu menghadapi kekuatan Muslim, karena apa? Syaraf lidin ini nanti digantikan NATO. Ya. Gantikan NATO dengan menciptakan rezim-rezim boneka. Kita mengenal rezim-rezim boneka kan, baik yang dikendalikan komunis Uni Soviet maupun yang dikendalikan kekuatan NATO dengan dimotori Amerika. 20 tahun yang mengalahkan siapa? Taliban. Itu apa? Syaraf lidin. Itu powernya itu ada. Lu kok enggak percaya gimana sih? Rasulullah mengatakan. Jadi mengejar kemuliaan untuk agama itu penting. Kalau kita ini hanya membangun mahligai kekuasaan hanya untuk duniawi ini, membuat standar-standar kemuliaan dengan label-label yang dikarang oleh manusia, buat apa? Ya sama dengan orang-orang yang kufur kepada Allah. Makanya inna fi dzalika, sesungguhnya pada dua kekuatan yang bertempur tadi dengan peristiwa yang terjadi la ibrotan, terdapat pelajaran ya, liulil albab,
Bagi orang-orang yang memiliki akal sehat. Itu sama-sama mengejar kehormatan. Cuma diarahkan untuk apa? Agama Allah. Kita punya kekayaan. Kalau untuk dinikmati sendiri buat apa? Kita punya kehormatan. Kalau untuk ada kehormatan yang dibangun dengan standar ideologi materialisme, lalu buat apa ya? Tidak ada kemuliaan sama sekali. Itu ya. Tapi ketika dengan daya yang Allah beri, kekuatan materi, kekuatan akal pikiran, kita gunakan untuk agama, itu syaraf lidini. Itu menciptakan apa? Ambisi kuat untuk mengejar mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Nah, di sini hadirin rahimakumullah. Jadi Islam itu ya, tidak melarang kita mengejar kehormatan. Itu sebuah watak dasar. Orang kepingin mulia. Tapi kemuliaan ini diraih dan diperuntukkan untuk siapa? Itu yang menimbulkan penilaian. Ini ibadah, ini maksiat. Ono sombong maksiat ya ono. Tapi ada kesombongan bukan diciptakan. Apa itu? Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Hanya bagi Allah izzah. Izzah itu gengsi, harga diri. Wali rasulihi bagi rasulnya. Walil mu'minin bagi orang-orang yang mengikuti jejak rasul. Itu ya. Nah, di sini ikuti pembekalan bahwa kita ini milik Allah. Mari kita mengejar kehormatan yang ini, kehormatan abadi yang akan kita bawa kepada Allah lewat jejak Rasulullah. Itu ya. Nah, ini baru selamat. Itu ya. Nah, di sana nanti dipetik ya kemuliaan yang sebenarnya itu bukan syaraf ya, rakus dunia dengan cara apapun, yang penting saya nikmati, dan itu standar kemuliaan. Tapi menghadap Allah nanti kita bawa kemuliaan dengan standar yang berbeda dengan yang dibawa Fir'aun, dibawa Namrud, raja-raja dunia ini. Itu ya. Kembali kepada ini. Sekarang kita menginjak hadis nomor 30. Gitu ya. Gue tidak tercecer pemahaman dengan hadis itu. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia tegaskan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama itu tidur. Jadi Rasulullah istirahat tidur. Ala hasirin, di atas tikar. Hasir itu alas ya. Ya. Faqoma, kemudian beliau bangun. Waqat athara fi jambihi, sedangkan athara tikar tadi memberikan bekas fi jambihi pada punggung dan lambung. Ini rekaman orang yang dilawan Persia Romawi. Jadi yang melawan Rasulullah itu siapa? Tidak sebanding sebetulnya. Itu ya. Rasulullah tidak punya singgasana, tidak punya mahkota raja, tidak punya baju khusus raja. Loh, kok dilawan Persia Romawi ada? Kenapa? Rasulullah punya standar kemuliaan tidak seperti standar kemuliaan yang dibangun, diajarkan, difahamkan oleh kekuasaan Persia Romawi. Itu ya. Nah, kita ini nabi kita. Itu ya. Punya apa Rasulullah? Kok sampai Romawi Persia mengerahkan pasukan yang begitu banyaknya untuk memusnahkan pengikut Rasulullah dan Rasulullah? Ada apa? Ini yang perlu kita analisa kan? Itu ya. Punya apa Rasulullah? Ini punya standar kemuliaan yang membahagiakan. Ini punya standar kemuliaan tapi meresahkan. Meresahkan. Orang itu kalau standar kemuliaannya apa yang di tangan, bisa itu pangkat, bisa itu kerajaan, itu bisa harta, takut dia suatu ketika akan lepas. Baik, ini bahagia apa enggak? Kita selalu mewaspadai yang di tangan saya ini lepas. Dan sewaktu-waktu bisa lepas.
Bahagia apa? Orang yang menjaga kekayaannya, menjaga kehormatannya, menjaga kerajaannya. Tidak bahagia dia. Dia merasa terancam setiap saat ada yang merebut. Padahal tidak ada yang merebut itu, kita mati. Kadang-kadang yang di tangan kita, maksudnya di tangan kita yang kita miliki. Kadang-kadang masih ada, saya tidak ada. Kadang-kadang saya ada, yang saya miliki itu sirna. Ayo, takut apa saya? Nah ini berbicara, agama itu berbicara substansi kejiwaan seseorang. Makanya Fir'aun itu takut kan. Tapi diajari Nabi Musa meletakkan ketakutan yang sebenarnya. Itu ya. Fakul halaka ila antazakka. Saat kembali ke menghadap Fir'aun ini menawarkan sebuah pilihan. Yang ini bukan pilihan umum. Apa pilihannya? Ya. Fakul halaka ila antazakka. Maukah kamu kubimbing untuk bersih? Bersih apa? Jiwa tadi. Ini wadah. Satu itu wadah. Tidak ada dua wadah dalam diri manusia. Itu ya. Kalau ini diisi seneng dengan seneng yang tidak sebenarnya, resah jiwanya. Padahal Allah tidak membuat dua wadah, satu wadah. Itu ya. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Allah tidak membuat dua wadah dalam rongga seseorang. Cuma satu. Kalau diisi salah, yang benar lari. Makanya pemahaman itu penting. Memahamkan isi wadahnya benar. Fir'aun itu takut sekali. Tapi meletakkan ketakutan, itu ya, cara mempertahankan supaya ketakutan itu tidak terjadi, ini keliru. Diajari oleh Nabi Musa. Fakul halaka ila antazakka. Maukah ku ajari kamu untuk membersihkan wadah tadi, hatimu ini. Wa ahdiyaka, dan ku bimbing kamu ila rabbika, menuju tujuan Allah. Allah itu pengatur, pencipta, pemilik. Kamu bukan pemilik. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, lalu kamu takut. Loh, padahal Fir'aun itu sudah takut, kok diajari takut? Berarti ada jenis ketakutan yang ini membahagiakan, ini meresahkan. Itu ya. Mana ketakutan yang membahagiakan? Kamu takut lepas dari Allah. Sebab kalau kamu dilepas dari Allah, yang kau kumpulkan yang jadi musuh, jadi sumber ketakutan kamu. Itu ya. Allah, ini ajaran Allah. Fir'aun itu sudah takut, saking takutnya bayi-bayi muslim yang lahir sembelih. Berarti kan wedi. Ada yang merebut mahligai kekuasaannya. Lalu kok Nabi Musa datang mengajari takut. Berarti ada jenis ketakutan yang itu menenangkan, membahagiakan. Yang namanya dunia itu tadi loh. Yang di tangan ini kadang-kadang lepas, tangannya orangnya masih ada. Kadang-kadang orangnya masih ada, yang dikuasai ini lepas. Atau kadang-kadang bersamaan, tidak ada yang langgeng di dunia. Nah, yang kita bawa itu nanti kegiatan yang dilanggengkan. Gimana caranya? Itu tadi. Gunakan standar Islam di dalam memahami dan memperlakukan saya. Saya kan miliknya Allah, kita ini. Ayo, umpamanya orang yang paling mencintai, kita meninggal itu loh. Tidak mungkin sampai 1 minggu. Ini orang yang saya cintai, 1 minggu harus di rumah, di es saja. Tidak ada itu. Tidak sampai 1 jam. Makamkan. Itu kan gitu kan. Ayo, pemimpin yang dielu-elukan oleh rakyatnya. Ketika dikudeta ada yang bela. Tidak ada kan. Padahal dia itu pasang badan untuk rakyatnya. Ketika benci dan terprovokasi kebencian, orang yang paling dianggap pahlawan jadi musuh. Itu realitas dalam kehidupan. Itu ya. Nah, makanya di sini Rasulullah memberikan pemahaman. Ini sunnah Nabi nih. Ini sunnah Nabi. Cara hidup yang difahamkan oleh Nabi itu sunnah Nabi. Itu ya. Kembali kepada ini.
Ya Rasulullah, kulna para sahabat, ya Rasulullah. Lau ittahadna laka wito'an. Rasul, kami ini kan malu. Kami ini orang-orang punya. Andaikan saya tidak punya, saya bisa mengumpulkan, memposisikan engkau sebagai pemimpin saya ini, aku bikinkan ya witoan, tempat tidur yang nyaman. Wito itu kan tempat senggama itu, makanya disebut wito. Artinya apa? Kamar yang nyaman. Saya malu sebagai rakyat. Persia itu raja, menunya itu spesial, tempat tinggalnya spesial, perlakuannya spesial. Jadi rakyat itu memandang Nabi itu kayak rojo nih versi Romawi. Kan tidak salah kita punya pandangan. Itu ya. Kadang-kadang kita kan malu kan ya. Pemimpin kita ini kehidupannya kok semacam itu, urunan kita. Itu kan urunan. Saya malu dengan pemimpin saya itu. Masa semacam itu. Lalu dibelikan mobil mana ya? Kasih rumah. Ya. Itu kan ada yang malu kan. Itu ya. Nah, zaman sahabat Nabi itu yang ngunu mensikapi pimpinan itu. Sehingga Rasul lau ittahad laka witoan. Kalau aku bikinkan engkau ya tempat tidur yang nyaman gimana Nabi? Itu ya. Ya. Pakola ini ajaran. Pakola. Nabi nimpali gini, mali ya, mali wa malid dunya. Apa bagi saya dan apa pula bagi dunia. Jadi ya, kalau di dalam syair burda itu, bagaimana Rasul mengajak kepada dunia. Wong andaikan tidak ada Rasul, tidak diciptakan dunia ini. Itu terjemahannya gitu. Dalam syair burda gitu. Wa malid dunya da'ahu wa dunya min adamin. Bagaimana dia mengajak kepada dunia? Padahal andaikan bukan karena Muhammad, dunia tidak diciptakan. Itu Nabi kita. Itu yang kita meniti jalannya. Nah, kita kan punya cantolan, Yai Dahlan. Makanya saya kalau nyebut Yai Dahlan itu mursyid, pembimbing rohani. Itu ya, pembimbing rohani. Apakah universitas atusan itu milik dia? Enggak kan? Enggak kan? Sampai di luar negeri barang milik dia dan keluarga enggak kan? Itu diabadikan bandungannya di dunia. Gitu ya. Kemudian mali wa mali dunia. Apa jatah saya dan apa pula jatah dunia. Ini beda. Itu ya. Ma'ana fit dunia, tidaklah aku di dunia ini illa karokib. Seperti pengendara. Pernah enggak kita? Saya ini naik kendaraan. Itu ya. Istadollah karena panas berteduh dari terik panas. Saya melanjutkan perjalanan. Tahta sajarotin di bawah sebuah pohon. Sumaroha kemudian ya istirahat sejenak wataroka dan saya tinggalkan pohon itu. Ini kan pandangan hidup, tapi kita memandang dunia itu segala-galanya. Nah, dunia ini segala-galanya. Kalau dunia ini kita gunakan modal mendanai akhirat, baru segala-galanya. Batas segala-galanya itu tipis. Bagi muslim dunia itu segala-galanya. Kenapa? Modal yang sejenak untuk yang lama. Rugi enggak? Dunia kita ini berapa sih? Kalau umur berapa usia kita? 80? Ada guru saya 80 di Meledo. Itu ya. Kalau bangun sholat itu sudah tidak bisa. Tidak menikmati. Ya, tidak menikmati. Ibu saya itu 80 lebih. Itu ya. Sudah tidak bisa menikmati. Sudah bongkok gini. Itu ya.
Padahal hadirin rahimakumullah, di akhirat itu sehari 1000 tahun, 10 abad. Usia kita tidak ada 1 abad. Ini loh syaraf lidin, ini kehormatan untuk agama. Ini yang akan ya menentukan kita selamat atau tidak. Kalau kehormatan untuk dunia, Fir'aun itu terhormat itu. Kekuasaannya lama, 4 abad. Jadi anggota dewan berapa? 1 periode. Itu pun ono masa reses bareng. Wah itu berapa itu? Ono sing 1 miliar, 2 miliar, 5 miliar. Itu syaraf apa? Syaraf di dunia. Pernah jenengan memone kepikiran ono proyek memone agama ini. Itu ya. Dengan nyonyo ketika apa? Jabatan dunia. Nyonyo mana? Ayo. Hadirin rahimakumullah. Jadi makanya di dalam Al-Qur'an itu wabtaghi, carilah serius. Loh, Allah ketika Allah mengatakan carilah serius, tadi kayak modal ya. Enggak mungkin. Nak sing belajar temen ya. Enggak mungkin enggak didanai. Enggak difasilitasi belajar. Ketika Allah mengatakan wabtaghi, cari serius. Fima pada apapun atakallah yang Allah berikan kepada kamu. Ini tak kayak modal, serius ya. Apa? Darul akhirah, masa depan akhir. Tapi wala tansa, ojo lali, nasibaka. Nasib itu apa? Umur. Jangan lupa umurmu dunia ini, hati-hati. Ini ya. Ini singkat tapi menentukan penyesalan yang selama-lamanya. Ini ya. Singkat. Tapi dunia ini berarti, tapi kalau yang mengatakan berarti itu orang beriman, ono petunjuknya berartinya dunia. Singkat tapi menentukan yang selama-lamanya. Hadirin rahimakumullah. Saiki diwalik ae. Ya, dunia ojo lali akhirat. Ndak gitu. Akhirat ojo lali donya, padha pentinge. Ya. Dibalik ayat ini sekarang. Makanya muslim itu negaranya kaya, tapi penghuninya banyak yang melarat. Negara ini muslim itu kaya, tapi kekayaannya lari ke semua. Kita dikasih protolan saja. Kenapa cara pandangnya keliru? Kembali kepada ini. Jadi sumaroha, kemudian sejenak istirahat wataroka dan akan meninggalkan berteduh tadi. Kemana? Menuju Allah SWT. Sumaruddu ilallah. Kemudian dikembalikan. Kita bukan kembali sendiri kok, dikembalikan. Kapan saya tidak tahu. Saya tidak tahu kapan dikembali. Tapi saya yakin. Saya tidak tahu kapan dikembali. Ilallahi, kepada Allah. Siapa Allah itu? Maulahumul haq, pemilik sebenarnya. Pemilik sejati itu Allah. Mari kita buktikan hari ini. Ketika kita tidur, detik mana kesadaran diambil dan detik kapan kesadaran dikembalikan. Bukan saya. Itu menunjukkan apa? Saya bukan pemilik atas diri saya. Itu tiap hari loh kita mati. An-naumu akhul mauti. Tidur itu sejenis mati. Mungkin Anda percaya. Loh, kalau saya milik saya hemat nafas saya. Saya hitung sehari keluar harus berapa. Makanya ada nafas terakhir kan. Itu artinya apa? Ada jatah nafas terakhir. Rezeki terakhir. Wis mati. Ada orang, ini maaf ya. Ini diceritai orang di sebuah keraton. Di Jogja, Mbok Sopo. Kangge. Ini kulo bisik-bisik bojo. Ajenge seto bisik-bisik bojo. Loro keras nih. Terus bojone ngeten. Anak-anakku metu kabeh. Aku kepingin, dekne kepingin, bapakmu kepingin ambek aku tok ibu. Ternyata apa? Ngejak hubungan suami istri. Dan itu terakhir itu. Terakhir. Kita tidak tahu kan? Rezeki terakhir dikasih. Padahal sakit keras itu. Ada yang gitu minta minum. Kasih sendok. Nyedot aja sendok. Itu rezeki terakhir.
Tsumma ruddu ilallah maulahum. Itu kan pelajaran-pelajaran. Ini manusia itu bondo istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Banyak nikmat ya Allah. Dan itu bukan saya yang mengukur kenikmatan itu. Tapi kita yang diberi oleh Allah, apa itu? Jaminan hidup. Jaminan hidup itu namanya rezeki. Mari kita gunakan jaminan hidup ini untuk mentaati Allah. Itu maknanya. Hadirin rahimakumullah. Sama summa ruddu ilallahi maulahum. Nah, para pemikir-pemikir yang ahli pikir kembali kepada mana sih? Orang-orang yang cendekiawan kembali kepada mana? Gitu ya? Orang kan membahas, yang dibahas kila waqalu, katanya pakar. Lu Al-Qur'an ini bukan kata pakar. Summa ruddu ilallahi maulahumul haq. Bukan kata pakar. Itu ya. Jadi kalau dengan akal pikiran manusia selamat, tidak mungkin Allah menurunkan panduan berpikir. Ini panduan berpikir Al-Quran. Kembali kepada ini. Hadis nomor 30. Ini bicara orang muslim loh. Ini bicara orang muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah beliau tegaskan. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mensabdakan gini, yadkhulul fuqara'ul jannata. Memasuki para fakir itu surga. Jadi orang fakir toh, ini fakir sing bener loh. Fakir sing bener. Ono fakir gak bener. Fakir gak bener apa maneh sugih ini tambah gak bener. Ini kita bicara fakir sing bener. Orang yang tidak dikendalikan oleh fakir. Seperti halnya orang yang tidak dikendalikan oleh kekayaan. Gitu. Jadi para fakir itu masuk surga qoblal aghniya sebelum orang-orang kaya. Orang kaya sing bener. Katanya ada hadis katal fakru ayyakuna kufron. Masalah sanad orang mengatakan daif. Tapi maknawinya bener itu. Katal fakru ayyakuna kufron. Hampir fakir itu jadi kufur. Lu kalau fakirnya jadi kufur, kayanya bukan hampir, sudah jadi kufur. Maksudnya kan gitu kan? Orang fakir hampir jadi kufur. Orang kaya malah bukan hampir, sudah banyak terjerumus kepada kekufuran pada Allah. Ini pembekalan, ini berbicara fakir sing bener. Ya. Orang kaya sing bener, itu ya. Berapa tenggat waktunya? Bi khamsin mi'ati amin. Itu ya. Bi khamsi mi'a 500 tahun. Allah 500 tahun. Sehari di akhirat 1000 tahun. Nah, hitungan dewe. Umpamane susah sedih nih. Sik direbetno hitungane apa? Tekon ndi? Kan kon gunakno apa? Carane bener apa enggak? Itu ya. Lu ngono keringetan nih. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah. Ini sing bener. Makanya Rasulullah itu Abu ulaka binikmatika alayya ya Allah. Aku tobat. Apa dasarnya tobat Nabi? Binikmatika alayya, nikmat yang kau berikan kepada saya tobati ya Allah. Kenapa? Nikmatnya tak terhingga. Apalagi Rasulullah itu istighfarnya luar biasa. Inna qaina kal kausar, ku berikan kepada engkau nikmat yang melimpah tak terhingga. Itu Rasulullah. Berarti kalau ada Rasulullah istighfar itu istighfarnya mengalahkan semesta raya itu. Aku ulang binikmatika. Aku kembali bertobat, bukan kemaksiatan saya. Nikmat yang tak terhingga itu saya tobat. Kenapa? Saya banyak larut menikmati nikmat, lupa pembekalannya. Oh, itu ya. Itu tobatnya Nabi.
Abu ulaka binikmatika alayya wa abu bidzambi. Aku tobat dasar dosa saya. Pertanyaannya gini, apa dosanya Nabi? Itu ya. Berarti Rasul itu memandang nikmat yang tak terhingga itu banyak melupakan pembekalan Allah. Jadi itu Rasulullah kalau dibedah itu batinnya ada itu. Gampangannya gini, nikmat itu kalau nikmat yang kita nikmati dengan nikmat ya yang kita gunakan mentaati banyak mana. Nikmat yang dinikmati dengan nikmat yang digunakan mentaati Allah. Ini ditimbang. Sudah pondok istighfar ya. Astagfirullah. Itu ya. Nah sekarang gini, nikmat dengan ketaatan ditimbang berat mana? Ini bukan nakut-nakuti, tapi ini harus ada di dalam diri kita supaya kita bahagia hidup ini. Itu ya. Tidak seperti serakah tadi. Masa semua cara dipakai, yang penting dapat. Semua cara dipakai supaya yang tidak diingini tidak terjadi. Di dunia ini tidak semuanya nurut keinginan kita. Terutama beragama kan. Makanya ada masa depan yang namanya akhir. Nah sekarang ditimbang. Itu ya. Maksiat dengan taat. Banyak mana? Berat mana? Berat maksiat. Itu modal istighfar. Astagfirullahaladzim. Jadi istighfar itu butuh pembekalan. Astagfirullahaladzim. Habis sholat itu contoh miniatur kan. Astagfirullahaladzim. Qaulun, ucapan yang tidak sesuai dengan realitas dalam perbuatan. Wa fi'lun, perbuatan saya dengan ucapan saya beda ya Allah. Ya wa qalbun, hati, harapan hati beda. Itu ya, qaulun wa fi'lun wa qalbun. Astagfirullahaladzim. Ping 3 napa sekawan? Ping 3 kan? Astagfirullahaladzim. Apa yang kita bawa? Itu ya. Hadirin rahimakumullah, kembali kepada ini pembekalan. Maka orang-orang kaya sing bener saja memperoleh ketika diperoleh sesuai dengan pembekalan. Begitu juga fuqara yang tidak terkendalikan oleh fakirnya sehingga semua cara dipakai. Sing bayari iku sing dituruti. Sing Allah ya pakai nafas tidak pernah dituruti. Sehingga kan zamannya kan. Zamannya hari ini yang disebutkan dalam Quran, ka'annahum khusyukum musannada. Mereka tidak lebihnya kayu yang disandarkan. Siap dibentuk siapa yang ingin membentuk. Kita ini bukan kayu mati, pohon yang hidup. Mukmin itu pohon yang hidup. Kadang-kadang kita kalau baca berita, mungkin kalau saya di posisi itu katut saya. Itu ya, itu ayat-ayat semuanya. Umpamanya saya di pihak mereka, ojo triliun, puluhan juta wis katut saya. Maka tambah gede syukurin Allah. Itu ya, ingin diselamatkan, bukan punya keinginan-keinginan seperti Fir'aun punya keinginan. Kembali kepada ini. Jadi 500 tahun itu hitung sendiri. Kalau sehari di sana, itu ya, 1000 tahun. Masya Allah. Kecemasan-kecemasan itu yang menyelamatkan kita. Tapi cemas, bener. Mari kita cemas sebelum kecemasan-kecemasan yang melanda di hari kiamat. Berikutnya, wa an ibnu Abbas wa Imron bin Husain radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Abbas dan dari Imron bin Husain. Tadi dua jalur hadis ya. Dari sama-sama sahabat. Radhiyallahu anhum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah jam 11 ya. Oh habis. Baterainya habis. Saya kira jam 11. Ya. Qala Rasulullah SAW bersabda gini, ittola'tu fil jannah. Ku tengok surga. Jadi Rasulullah itu
surga ini tidak gaib, kubur tidak gaib, hewan saja tidak gaib kok. Peristiwa kubur hewan tidak gaib. Jadi siksa kubur itu didengar hewan-hewan, kecuali jin dan manusia. Berarti apa? Siksa kubur tidak gaib bagi hewan. Gitu. Ittola'tul jannata fil jannah. Aku tengok kehidupan di dalam surga. Faro'aitu, maka aku saksikan aktsaro ahliya, kebanyakan penduduknya itu fuqara, para fakir. Tapi fakir sing bener. Bukan fakir lalu kekayaannya dibol. Apa kekayaan kita? Iman Islam. Di dalam diri kita ini ada yang raja Persia Romawi gak gue. Itu ya. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kufar. Ya. Lan tuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahabu wala wiftada. Ulaika ashabun nar wa malahum min nasirin. Jadi orang-orang kafir yang mati kafir itu ya, andaikan masing-masing itu punya kekayaan emas sepenuh bumi, berapa orang mati kafir? Mungkin triliun ya. Katakan 10 triliun orang mati kafir. Itu masing-masing orang punya emas, kekayaan emas sepenuh bumi. Itu untuk nebus masalah kehormatan, masalah keselamatan, harga diri, gengsi akhirat. Lantuk balamin akhadi, tidak diterima. Itu kekayaan kita. Berarti ini fakir, fakir sing bener. Jadi ya. Nabi mengatakan gini, kambing kasya'ariya yaumal qiyamah. Betapa banyak orang berbusana mahal-mahal, mewah. Ya, di sana telanjang enggak pakai busana. Wa talaqtu, dan aku menengok finnar, ya, apa yang ada di neraka. Faro'aitu, maka aku lihat, kusaksikan aksaro ahliyan nisa, kebanyakan penghuninya itu wanita. Bukan menyudutkan ini, sebab ada kelanjutannya. Yakfurna birna ya Rasulullah, apakah mereka kufur kepada Allah? Yakfurna lasir, kebanyakan menentang suaminya. Andaikan kau baik 1 tahun, sejenak kau buruk. Apa komentarnya? Belum pernah aku rasakan kebaikan sama sekali dari kamu. Naudzubillah min dzalik. Itu ya. Nah, makanya bagaimana suami itu disyarati. Jangan banyak mensyarati istri sementara pimpinannya tidak disyarati. Seperti gini, jagalah, awalnya nggak terjaga. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri dan keluargamu. Api, neraka. Berarti yang disyarati rakyatnya atau pemimpinnya? Ya pemimpinnya dulu. Bagaimana saya melindungi, saya tidak terlindungi? Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Di sini informasi. Makanya harus banyak istighfar. Modal kita istighfar. Dengan sebenar-benarnya istighfar. Apa yang kita istighfari? Nikmat yang banyak melupakan. Digunakan maksiat. Nikmat yang mengingatkan digunakan taat. Itu ya. Maksiat dengan taat, kalau Allah mempraktekkan keadilan, tidak ada manusia selamat. Kenapa kok adilan? Nikmat Allah dibanding taat ditimbang adil-adilan, tidak selamat. Makanya Allah itu menyediakan rahmat kasih sayang. Itu ya. Wal mustaghfirina bil ashar. Jenengan bangun tidur ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ke masjid, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ungkapkan, ngomong kepada Allah. Jenengan ngomong ambil Allah nih. Amin.
Ojo curhat yang liyane dhisik. Ya Allah, kula niki ngeten. Cacat sedaya kula niki ya Allah. Itu baru nanti ono es. Dikasih es oleh Allah. Ya. Jadi rahimakumullah. Selanjutnya, wa an Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu, dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini siapa yang kita percaya kalau bukan Rasulullah yang berhak memberitakan apa yang saya tidak tahu. Kumtu ala babil jannah. Aku berdiri di ambang pintu surga. Fakana amatun, maka kebanyakan mandakhalahal al masakin, yang memasukinya adalah orang-orang miskin yang tidak terkendali oleh kemiskinannya sehingga kekayaannya lepas. Apa kekayaannya? Iman tadi, Islam. Gitu ya. Wa ashabul jatti, dan orang-orang yang ya ashabul jatti, orang-orang yang masih ditahan, mahbus, ya. Ya. Mahbus itu yang tertahan, orang-orang yang memiliki kesungguhan dan tertahan. Apa maknanya? Dunia itu. Hidup di dunia ini menahan. Gitu ya. Ghairu anna ashaban nar, hanya saja penghuni neraka, penduduk neraka itu qad umira bihi minan nar, diperintah kepada neraka. Gitu. Masya Allah. Jadi ada orang yang hari ini sudah menikmati neraka wisono. Ada yang disiksa di kubur, ono sing enggak. Sebelum neraka, saking kafaro. Karena ada arah suhada. Suhada itu alam barzah, tapi sudah di surga kan. Bisa kelompokan rono. Makanya mati istimewa. Di barzah bisa terbang ke sana. Tapi orang sing paling kufurnya dua barzah tapi sudah neraka bisa. Nyisipi dhisik. Itu ya. Ini pengingat-pengingat bagi kita, itu ya, supaya hati-hati waspada di dunia. Sejenak. Kalau waktu itu singkat, materinya sedikit. Tapi waktu yang sejenak, materi yang sedikit ini segala-galanya. Kenapa? Ini modal untuk bersua kepada Allah, butuh didanai, butuh dikasihkan persiapan-persiapan. Maka walatan sanasibaka minat dunia. Jangan lupa ya, jatah umur dunia yang kau miliki di dunia. Gunakan modal untuk menghadap bersua kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti di sana istirahat. Makanya setiap pemakaman itu Rasul bersabda gini, la rohata lil mu'min, tidak ada istirahat dari kepenatan dunia bagi orang beriman, illa inda liqa'i rabbih, kecuali saat bersua kepada Allah. Dukono wis nyaman istirahat. Itu ya. Maka nyaman di sini berganti-ganti, kata nyaman, kada resah. Dunia itu gitu. Nanti baru tidak ada keresahan. Orang beriman loh, saat bersua kepada Allah. Gitu ya. Resah dunia itu biasa. Fir'aun itu paling kaya, paling usianya panjang, paling sehat. Ya resah, bukan sekedar resah, malah takut. Gitu ya. Siapa kita dengan Fir'aun? Gitu ya. Siapa kita dengan Fir'aun? Gitu ya. Maka batas pencapaian akal ini, kesungguhan akal ini kan ada ya. Itu ya. Akal kan berpikir apa sih intinya? Ikol itu maknanya apa sih? Ikatan-ikatan keterbatasan kita. Nihayatul ikdamil aklu ikol. Batas pencapaian akal. Ya terbatas, kita ini terbatas. Padahal usaha kita ini ya ada yang berujung kepada penyesalan selama-lamanya atau berujung kepada kebahagiaan yang selama-lamanya. Dan itu di mana masa depan kita, yaitu akhirat saat kita bersua kepada pemilik kita yang sebenarnya. Dan itu yang dapat saya sampaikan. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga pengingat-pengingat dari Rasulullah SAW, dari ayat-ayat Al-Quran tergores di dalam alam kesadaran kita, sehingga kita selalu mewaspadai hal-hal yang bahaya menurut Allah bahaya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.